Yes. Yes. Bos, kemarin itu kan seminggu kemarin Kita ya. ini pokoknya tancep aja ya sekarang. Tan- Nggak Nggak, ada. lagi mikir kemarin soalnya. Nanti kan dia lagi diem juga nih, lagi diem-dieman sampai Ternyata bukan diem ya. Di Lagi dalam mikir. kediaman Anda bukan diam. otak muter. Nggak, cuman kemarin pas minggu-minggu kemarin tuh lagi pulang gitu ya, tir-tir juga mikir kayaknya ada suatu hal yang kita harus bahas deh untuk lebih dalam sedikit tentang bagaimana caranya tuh kita bisa being vulnerable, karena itu nggak gampang. Dan mungkin teman-teman juga harus tahu, kita kan ganti jadwal nih. Dari Iya, hari dari Selasa Selasa. jadi Jumat ya. Waktu tayangnya jadi Jumat. Di Jumat gitu kan. Harapannya supaya orang-orang itu bisa lebih senggang Iya. kalau di hari Jumat untuk mengikuti ya. Ya. Premiernya diikutin Nah, gitu. so takutnya teman-teman berpikir bahwa kok Selasa gue tungguin udah nggak ada lagi ya gitu kan. Enggak. Masih ada, cuman sekarang ganti hari Jumat. Nah, itu supaya dia. orang lebih santai mendengarkannya. Kan kalau Sabtu kan libur. Nah itu dia. So official aja kita sekarang pindah jam tayang, Hari tayang. hari tayangnya dari Selasa jadi Jumat jam 7 malam. 7 malam. Waktu Indonesia Barat. Nah, misalkan kita dulu kan Selasa jam 4. 4. Sekarang Jumat jam 7 malam. So kalau teman-teman bingung, kok nih video kemana sih? Tiba-tiba udah muncul apa gua tinggalan ya? No. Jadi kita tayangnya adalah tiap Jumat jam 7 malam. Yes. Gitu ya. Dan tetap kita akan membahas sekitar tipu-tipuan dan kita akan membongkar hal-hal yang Kedalaman. Yes. Kejauhan Kedalaman. Jadi hanya orang-orang yang bisa melihat kejauhan dan kedalaman. Nah, yang bisa ini- memahami kita ya. Iya, Yes. asik. Nah, itu dia. Jadi kalau mungkin topiknya terlalu berat, terlalu apa, inilah sebenarnya yang kita akan bawakan. Mungkin bukan berat kali ya, nggak terbiasa. Terbiasa. Itu ya. Jangan dibahasakan berat, mungkin nggak terbiasa. Biasa Karena aja. kan topik ini kan yang benar, tapi kan nggak umum. Sebab Basic. di luar banyak yang Terlalu umum dan tipu-tipuan. tidak 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 benar. tidak real juga ya. Ya iyalah, jadi akhirnya orang depresi ya. Nah, karena Kalau mendengarkan yang salah kan mereka pikir benar, jadi lama-lama merasa diri aneh kan, nggak normal. yang minggu lalu kita bahas sebenarnya kan, saya masa tertipu dan masa feeling guilty, masa bersalah, ternyata nggak begitu juga sebenarnya kan. Iya. Nah ini yang mungkin teman-teman juga harus bisa pahami bahwa acara ini memang untuk membongkar dan suatu hal yang lebih real, Iya. yang nggak real jadi real gitu loh. Iya. Nah saat kita melihat kan nggak di dunia dongeng ya. dongeng, nah di dunia yang real dan Iya. tidak dongeng itu adalah suatu hal yang ya itulah Ada jarak, ada gap. yang teman-teman juga rasakan. Ini ngomongin apa sih gitu ya? Nah coba deh kalau mungkin bisa dipahami lebih lanjut lagi. Ini topik-topik yang memang Relate dengan kehidupan sehari-hari itu dia. karena yang kita bawakan di sini adalah emang perasaan kita. Perasaan kita. Hati-hati loh. Arah kemana perasaan kita? Gitu kan. Nah, masuk ke topik kita adalah yang minggu lalu kita bahas sebenarnya tentang orang-orang yang sudah hopeless, orang-orang yang bingung mau ngapain, mau gimana. Dan kita bahas adalah yuk being vulnerable aja. Jadi diri kita apa adanya. Nah, pas kemarin minggu lalu saya bahas ini adalah saya lagi mikir ini kayaknya ada something missing yang kita belum jelaskan. Being vulnerable untuk menjadi diri apa adanya itu nggak gampang loh, bos. Like me, saya juga tuh sebenarnya nggak gampang. Dan untuk bisa menjadi diri apa adanya, kita mesti percaya sama orang kita ajak ngobrol. Dan untuk percaya sama orang juga nggak gampang. Nah, ini kayak topik yang menarik yang perlu kita bahas, teman-teman pada tahu semua. Supaya juga nggak sembarangan. Ya juga. Sembarangan lu. Jangan terbuka sama sembarang orang. Nah, amsyong, Yang- ambiar. Yang tidak terbukti kredibilitasnya. Iya. Kan? Akhirnya nanti salah ngomong ya. Ya. Akhirnya kita malah tadinya pengennya curhat, pengennya santai supaya dapat insight, dapat input yang baik, malah diomongin. makin hancur hidupnya. Malah nanti akhirnya dinilai jelek lagi, di judgment lagi. Itu dia. Nah, ini yang perlu kita bahas supaya teman-teman juga tahu cara milihnya, kapan saat kita bisa vulnerable, kapan saat tidak. Karena orang ini kan sangat takut ya sebenarnya dijab, oh lu pakai topeng lu. Nah, kalau dalam dunia saya sebenarnya topeng itu, sempat bahas dikit. Ya, saya bisa relate dengan Pak Andi.
Cuman yang saya bahas juga sometimes we need, karena contoh ya yang Pandi saya bisa lihat juga sih, like my mom lah, my mom in law, mama mertua saya. Mama mertua saya itu kan berapa saat lalu itu almarhum ya, mama mertua almarhum. Waktu tiba-tiba lagi di dokter, saya bisa baca hasil, nih kayaknya nggak baik gitu ya. Terus dokter bilang, nggak apa-apa, mama oke kok, semua baik-baik saja, semua oke gitu ya. Cuman pada saat dia nulis resep, dia bisa ke bawah, diem gitu ya. Saya bilang, itu kan jam 11 malam dia masuk ya. Saya lagi mikir, ini dokter tidur apa enggak? Diem dia. Saya bilang, dok, oh iya, kata dia. Ya, ini gini ya. Saya bilang, wah ini something wrong nih. Saya bilang sama istri saya, sama mertua semua, boleh keluar dulu semuanya. Saya pengen ngobrol sama dokternya. Pas saya ajak ngobrol dokter, dok, please tell me the truth. What happened? Ya, mama mertua udah paliatif, arti kata perawatan paliatif ya. Yang tinggal tunggu waktu lah, udah nggak perlu sampai diapain lagi, karena sudah bahaya, udah cancernya udah nyebar kemana-mana dan udah nggak bisa diapain lagi. Gitu. Oh, oke. Nah, pas saat saya keluar, mama nanya, Mil gimana? Oh, ya, buat saya itu pakai topeng, karena saya tidak menjadi diri saya apa adanya. Saya bilang, oke mah, bagus, semua bagus. Teo minggu depan ke dokter lagi aja untuk di endoskopi, dilihat semua hasilnya, semua all good. Oh, oke ya, berarti minggu depan kita bisa jalan-jalan kemana ya? Karena mas mertua suka jalan-jalan. Aman mah, dah nggak apa, so aman aja. Buat saya itu topeng, karena saya tidak menjadi diri saya apa adanya, walaupun hati saya lagi teriak tuh. Ya, saya cukup dekat lah dengan mama mertua saya lah. Sangat dekat malah. Salah satu orang yang mirip saya soalnya, fun, energetik, bisa dansa bareng dia, karaoke bareng dia, ya. Ingat aja, kangen juga sama beliau. Cuman ya, saat itu terjadi. Sometimes we need mas. Ada sesuatu yang kita umpetin, gitu ya, we hint, kita umpetin. Ada sesuatu yang kita tampilkan. Tampilkan adalah saat itu yang ingin saya tampilkan, you are fine, you are good, you are okay. Saya tampilkan bahwa aman semuanya. Yang saya hindari adalah, yang saya umpetin adalah, lu lagi mau mati sebenarnya, lu udah nyawa lu udah nggak panjang. Dan saya nggak bisa terbuka apa adanya. Kalau saya jadi terbuka apa adanya, mama tuh, waduh kan lebih amsyong lagi ya. Nah itu yang ternyata topeng itu dibutuhkan kalau buat saya. Nah, cuman gimana caranya being vulnerable menjadi buka-bukaan, ini loh nih gue nih. Boleh nggak sebenarnya bos? Ya wajib dong. Menurut saya kita harus terbuka. Sampai telanjang, mohon maaf, sampai telanjang apa enggak? Iya dong. Telanjang bulat deh, oke ini gue nih gitu. Tergantung ada nggak orangnya. Kalau kita di lingkungan kita, komunitas kita, orang-orang di sekeliling kita tidak siap, jangan. Tentunya kita komunikasi dengan orang, kita ukur kesiapannya untuk menerima kita dan mendengarkan kita. Oke. Kalau orangnya dewasa, bijaksana, orangnya juga penguasaan dirinya baik, saya rasa dikala kita butuh, kita perlu apa adanya. Supaya kita bisa ditolong kan. Itu dia. Cuman untuk bisa menjadi apa adanya gimana bos? Menurut saya untuk menjadi apa adanya itu nggak sulit. Tapi yang sulit adalah menemukan orang yang tepat. Di mana kita bisa menjadi apa adanya. Kadang-kadang kan kita kan mungkin takut ya. Takut dinilai dijudge, takut dinilai buruk. Pasti. Atau takut dijauhi, ataupun takut diomongin, ya kan? Ya, itu kan menjadi ketakutan kita. Tapi kalau ada orang-orang yang siap mendengarkan kita, saya rasa itu tidak akan menjadi masalah. Kan ada juga ya orang-orang yang mungkin terlihat siap dengan kita, terlihat tulus, ikhlas, ternyata buaya. Ya, tapi kan konteksnya keterbukaan kita kan nggak langsung 100% lah. Kita kan akan bertahap dong, progresif. Jadi Spill dikit lah ya. Ya, spill dikit dulu, lihat dulu responnya. Spill dikit lagi, lihat responnya. Nah, kalau semakin lama kita spill, bisa semakin jauh dan semakin dalam, kita tahu dong, artinya orang ini siap. Kita kan bisa merasakan itu.
Oke, that's one point bahwa kita harus menemukan orang yang siap untuk dengerin kita, Ya, untuk siap menerima kita apa adanya. betul. Cuman juga, oke lah, itu one part lah, kita selesaikan dulu itu ya, bagian itu ya. Karena saya cukup menarik nih, karena ada beberapa question di otak saya, oke, Aduh. basically it's not easy to being vulnerable, karena kita memperlihatkan keborokan kita, kejelekan kita memperlihatkan kemaluan kita, istilah gitu kan. It's me gitu ya, telanjang bulat ya. Totally it's not easy basically. Kita butuh waktu yang sangat panjang untuk bisa percaya sama orang. Apakah cuma saya doang ya? Coba. Apakah itu cuma saya? Apakah teman-teman juga ngalamin yang sama? Coba kita cek bareng-bareng ya. Mas saya tipe itu loh. Ya karena kan sekarang gini loh, kita sudah mengalami banyak pengalaman-pengalaman buruk sebelumnya mungkin. Ya. Yes, exactly. Itu menghambat kita untuk terbuka karena kita terbuka dengan Orang yang salah. ya kita terbukanya itu tidak bijak lah, terlalu Terbuka apa adanya. bukan Aduh. terbuka dengan tidak terarah lah ya, dengan semua orang setiap Oke, waktu. semua orang setiap waktu itu ya. Ya, itu otomatis kan mendapat feedback yang kurang tidak pas, bijak lah itulah. ya. Tapi kalau misalnya contoh kita lakukan dengan bijak, dengan orang yang tepat di timing yang tepat ya, nggak sesulit itu sih. Really? Iya. Kalau yang kita khawatirkan apakah orang itu mau menerima kita, apakah kita aman, kan gitu kan? Ya. Itu kan yang menjadi masalah. Tapi kalau misalnya contoh kita sudah punya hubungan yang panjang, punya pengalaman kita terbuka dengan bertahap ya tentunya ya, dan memang terbukti orang itu bisa menjaga rahasia, why not? Oke. Yes and no buat saya, karena akhirnya saya lihat bahwa tergantung ya kedewasaan orang juga sih ya. Ini orang bisa saya percaya apa enggak. Untuk percaya orang pun nggak gampang, Bos. Ya makanya jangan langsung, natural aja. Dan dari komunitas kita yang ada, mungkin dari 10 orang kan terseleksi by time. Mana yang kita bisa terbuka dan mana yang tidak. Dan itu kan kita lakukan spill-nya jangan langsung dong. Limited dong. Dari yang paling gampang di-spill ya? Iya. Sampai paling berat di-spill. Iya dong. Spill itu nggak gampang buat saya. Karena ego kita ada kan. Ntar lu mikir gua apa nih? Wah, nggak bisa dong. Gitu kan. Tapi saya punya satu sahabat baik saya ya. Di mana saya terbuka apa adanya sama dia. Oh gitu ya? Dan Until saya now, sampai sekarang? sampai sekarang. Oh, set. Di mana saya tahu dia selalu akan menerima saya dan mendengarkan saya. Wow. Iya. Jadi saya cerita kelemahan saya, ketakutan saya, keberadaan saya, dan dia tidak judge. Amazing. Iya. Luckily. Ada. Lucky. I'm a lucky man. Yes. Ya. Luckily you have it. Ya, banyak orang yang nggak punya nggak punya Dan juga privilege dan gitu. juga banyak orang ya yang terbuka sama saya. Dan memang ya saya juga menjaga rahasia mereka. Ya, itu makanya itu salah satu privilege-nya Pak Andi. Privilege saya dan saya juga punya orang-orang yang privilege mereka terhadap saya juga dong. Iya. Ya, dia super privilege ya. Gimana caranya ya? Saya lagi mikir adalah satu, saat kita ngomong pun itu ada ego. Ntar kita contoh nih paling gampang. Saya dikenal sebagai seorang EQ coach. Ya, EQ specialty, ya, emotional intelligence specialist, EQ coach, emotional intelligence coach and trainer. Cuman sometimes saya bisa burst, saya bisa marah. Yang kemarin itu yang saya cerita gitu ya. Udah hampir berapa tahun saya tidak maki orang, nggak bentak orang. Mungkin lagi depres banget, lagi capek banget, tiba-tiba langsung plak. Saya pun kaget juga. Emil ya, bisa maki dan bentak orang itu satu di luar nalar yang pernah saya tahu juga. Kalau ini pun saya ngomong karena saya sudah secure di sini. Udah feel, udahlah masa bodo amat ya, lu mau judge gua apa, I don't really care lah. Bang, kalau saya lagi ada teman-teman di kamera yang nonton juga di YouTube atau lagi nonton juga kan, Emil, EQ coach, bisa maki-maki orang, yang bener lu, berarti EQ lu, ilmu lu nggak valid dong, kan gitu bos. Paham maksudnya? Iya. Saya. Kadang kita being vulnerable pun juga
Pada akhirnya gini, gampang. kebetulan kan konteksnya kita terbuka itu sama orang yang tepat, di waktu yang tepat, dengan tujuan ya. Contoh kali ini kan kita terbuka ini kan tujuannya untuk membangun Yes. pendengar, Yes. bahwa kita ngalamin loh hal-hal yang mereka alami, ya kan? Bukan berarti kita sempurna, hanya kita terdorong untuk sharing apa yang kita tahu akan terjadi ke depan dan ke tipuan-tipuan yang beredar saat ini. Dan kita pengen membongkar ini kepada orang-orang yang mendengar. Bukan berarti kan kita, si pembongkar ini kan sudah sempurna. Itu juga salah satunya. Iya, jadi kan ada konteks, Itu juga salah satunya tuh. ada kepada orang yang tepat, di waktu yang tepat, dengan tujuan yang jelas. Ya, kalau konteks kita di sini kan jelas, coach melakukan ini untuk membangun yang mendengar. Dan bukan berarti juga sok kuat ya. Kan gitu kan. Saya pernah waktu itu, saya pernah sekali lah di acara Pandi PC, pesawat tiket mau nggak salah. Terus saya suruh bahas, coba Emil apa yang mau di-sharing, apa yang mau dibuka sih ya gitu kan. Coba di depan, ini saya, wah kan kayak sok kuat, sok hebat, sok apa. Pas Pandi ngomong, jangan sok kuat, ayo ngobrol aja. Yuk, masa saya ngomong gitu? Wah iya. Waduh, Itu ngeri kejadian banget. Siapa tuh orang? tahun berapa itu ya? Itu siapa tuh orang berani amat? Iya, sama waktu masih muda lah kita lah. I think more Maksudnya, than sekarang saya udah nggak muda gitu. kita sudah bersama 22 tahun kan. Itu kayak 15 tahun lalu loh, bener loh. Iya. Gila ya. Yang gila saya apa kamu? Buh. Pandi lah. Itu kayak saya pernah alami itu. Iya, pada akhirnya pada orang yang tepat sih. Kuncinya itu sih. Milih orang yang tepat tuh, Bos. Ya tentunya harus diuji dengan waktu lah. Nggak bisa langsung. Itu dia. Uh, Karena kita butuh dia. Kita butuh someone itu kan. we need someone. Nggak bisa. Everyone needs someone. Kita butuh dia tuh. Everyone needs someone. Nyari bukan cara milihnya itu yang saya lagi masih mikir. Kriterianya apa gitu loh. Dapat dipercaya, yes. Gimana kita bisa ngukur asap dong. Dipercaya sampai sejauh apa. Ya kan dari kita bergaul itu kan kelihatan. People can change. Ya kalau sudah sampai saat dia berubah ya sudahlah, apa boleh buat ya. Iya. Tapi paling tidak we do our part the best we can lah. Contoh nih, sekarang dekat nih sama Pak Andi, bisa ngobrol enak nih. Oke, saya jaga rahasia karena masih dekat, masih bisa bersahabat. Tidak ada kendala suatu hal yang berarti lah. Someday ya kita juga punya teman seperti itu kan. Pada akhirnya gini loh, kita melakukan yang terbaik. Hmm. Nggak usah mikirin terlalu jauh atau overthinking. Ya, pada saat hari ini kondisinya memang bisa dan bijak, ya sudah lakukan aja. Kedepannya bagaimana nggak kenapa harus dipikirin juga. Ya toh, Ya, selama ntar di spill itu nama gue jelek lagi dong, hancur lagi dong. Kan gitu bos akhirnya. pada Itu buat akhir- saya susah untuk vulnerable, jujur ngomong. gini, pada akhirnya gini. Orang melihat kita bukan sekedar dari omongan orang lain. Kita juga ada track record, jejak rekam dong. Ya. Ya, kalau jejak rekam kita bagus saat ini, saya rasa itu bisa mengalahkannya kok. Gitu. I know it, but I still scared. saya tahu, pasti paham, cuman tetap rasa takut itu muncul. Kalau saya pribadi, saya milih banget sih ya untuk terbuka sama orang. Pastinya lah, Sangat milih. pastinya lah. Jadi tidak mudah untuk saya juga bisa percaya sama orang. Dan kalau saya sudah merasa dia orang yang tepat, pasti sudah melalui banyak pengenalan. Dari pengenalan tersebut, ya saya akhirnya bisa berani terbuka kan. Jadi menurut saya, selama kita di awal memilihnya dengan tepat, dengan hati-hati, oke. Karena sih bos kriterianya. Hah? Kriterianya. Kalau Ini jujur saya nanya nih, jujur kalau saya nanya. kriterianya menurut saya gini, dia proven. Jadi proven itu dia bisa jaga perkataan, sikap. Dari perkataan dia kan kelihatan kalau dia orang yang suka bongkar rahasia atau tidak, dia suka ngejudge atau tidak, Oh. dari perkataan dia, dari perbuatan dia sehari-hari. Kalau udah suka ngejudge orang, ya kita jangan terlalu banyak ngomong Susah lah. ya. Ya, karena dia bisa judge orang, berarti bisa judge kita. Apa yang dia lakukan sehari-hari terhadap situasi yang dialami ataupun orang lain, itu juga bisa dilakukan terhadap kita. Nah, kalau kita sudah bersahabat, berteman, kita kan kelihatan sifat-sifat orang-orang itu. Ya kan, dia suka ngomongin temannya si A, si B, si C kepada kita. Oh, janganlah. Oh, ini bahaya betul. Atau dia bisa
apa namanya, merendahkan kita atau ngejudge kita di momen-momen tertentu, ya jangan terbuka sama dia, karena dia bisa ngejudge orang lain, bisa ngejudge kita juga. So kalau untuk mau ingin dipercaya sama orang lain pun ya kita jangan lakukan. Ya iya dong, makanya saya sangat belajar dan berusaha menjaga perkataan dan perilaku saya. Menarik. Oke, itu kita perlu tahu juga ya kriterianya kalau memilih orang yang bisa kita terbuka apa dia, ada orang-orang yang tertentu ya, jangan sembarangan orang terbuka apa adanya ya. Jangan dong, bahaya dong. Dan tadi Kalau kriterianya ketemu sudah yang ada nggak dewasa, kriterianya. Itu dia. repot. Panjang cerita. Ambiar bos, saya pernah ngalamin itu soalnya. Oh. Saya ngomong ini karena saya pernah ngalamin itu. Jadi I think orang ini bijak dan bisa saya percaya apa adanya. Pas saya open semua sama dia, wow, amazing. Saya kenal nggak sih? I think you know. Agak. I think you know lah. I think you know. Ya itu sih. Itu yang makanya saya nanya ini juga buat saya pribadi juga. Nyari orang yang bisa dipercaya itu nggak gampang. Ya caranya mengamati orang itulah, perilaku perkataan dia. Dan saat kita sudah percaya dan kita merasa bahwa oh nih kriterianya cocok, kriterianya pas nih sama tadi yang Pani katakan, terbuka. Ya mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun masih oke karena masih bersahabat sama kita, tiba-tiba dia pindah ke lain hati, atau tiba-tiba dia berubah satu hal yang luar biasa. Blar! Oh si Emil, wah tahu dulu ketemu gua, bang, wah habis tuh. Kalau menurut saya nggak penting juga sih ya. Karena kan pada akhirnya kan yang akan mempertahankan reputasi kita adalah karakter kita, sikap kita yang sedang berjalan. Jadi nggak mudah juga kalaupun mungkin dia berusaha untuk menjatuhkan, merendahkan kita atas apa yang pernah dia tahu. Tapi kita saat ini sudah punya perisai, sikap kita masih oke, karakter kita oke, perkataan kita bisa dipertanggungjawabkan. Ya otomatis orang-orang ini yang sudah tahu rahasia kita bahkan bertujuan menjatuhkan kita, ya, malah akan dipertanyakan sama banyak orang. Karena kan orang-orang kenal kita. Yang penting gini, pada akhirnya perisai sikap kita, perkataan kita bisa dipertanggungjawabkan. Itu yang paling penting. Oke, jadi kitanya pun juga jangan comel, kitanya juga jangan ya kitanya berkarakter baik lah. gitu ya. Iya, jadi orang bisa tahu kok. Mungkin yang diceritakan adalah apa yang dicurhatkan, ya kan? Orang bisa membedakan, karena kan orang juga merasakan sikap kita. Nggak semudah itulah orang punya pandangan buruk sama kita kalau tidak didukung oleh sikap kita yang buruk ataupun perkataan kita yang buruk. So, nggak perlu klarifikasi juga. Saya rasa perlu apabila memang pada timingnya dan diminta lah ya. Tapi kalau enggak ya nggak usah repot-repot juga. Nggak perlu ada konferensi pers. Ngapain juga, capek, buang waktu. Sekarang waktunya siap-siap. Banyak hal yang harus dipersiapkan. Iya, itu dia. Karena ya tadi saya bilang, mungkin kondisi lagi begini, lagi seperti kondisi yang begitu, katanya tidak nyaman sebenarnya kondisi kita ya. Itu kan untuk bisa kita maju kan kita need someone. Nah, harus bareng sih. Harus bareng. Milih orang-orang seperti ini kan yang kita mesti tahu kan. Pada akhirnya mau besar nggak bisa sendiri. Minimal 2 atau 3 orang yang hatinya sama. Yes, so tadi yang saya akhirnya kita punya teman seperti itu, kita punya hati yang sama, dan yang kedua adalah kita juga accept ourselves kan. Iya. Kita terima diri kita apa ya dulu. Oke, gua tahu gua gini kondisinya, acceptance dulu. Saya tahu saya seperti ini, saya tahu saya bermasalah, saya tahu saya harus berubah, saya tahu harus lebih baik. And I need help. Untuk sebagian orang mengatakan I need help, not easy, bos. Iya sih, itu setuju. Tapi pada akhirnya gini, kalau orang-orang itu memang mau maju atau mau bertahan lebih besar, memang itu selektif ya. Harus memang itu ada proses-proses yang harus dialami. Jadi nggak usah. Ya menurut saya gini, akan ada orang-orang yang mau, tapi juga akan banyak orang yang tidak mau. Seleksi alam aja. Oke. So ya, jadi tugas kita adalah satu, kita tahu kita butuh seseorang, we need help, cari orangnya, gitu kan. Sadari bahwa kita butuh
pertolongan juga, ketemu orangnya, ketemu komunitasnya, terbuka apa adanya, dan kita jalan bersama. Yes. Itu jaga hati ya sih dahsyat, Bos. Saya ngomong gini aja langsung, wuhuu, jaga hati ya gimana ya? Kan memang pada akhirnya kan limited orang-orang yang berhasil menjaga hati. Karena mereka berbeda dan bernilai. Woi, Ya sudahlah, nggak usah mayoritas lah. bahasanya sakti banget ya sih ya. Nggak gampang jaga hatinya. Ya, tapi kan worth it. Worth it. Iya. Worth it. Awesome. So, itu salah satu jurus kita untuk bisa tahu kriterianya, kita accept ourselves, cari orang-orang yang bisa bantu kita, cari orang yang bisa dipercaya, dan kita being vulnerable, dan kita maju bersama, gitu ya. Bukan, ya mungkin ya terbuka lah ya. Ya terbuka aja apa adanya. Kalau dia bilang, saya butuh topeng nggak? Saya butuh topeng deh. Ya jangan dipungkiri juga, ya silakan aja. Tapi ingat kalau buat saya gini, Kalau mungkin saya lebih setuju kalau bahasa topeng seolah-olah kesannya yang ini ditimbulkan adalah tidak menjadi apa adanya, tidak menjadi diri sendiri. Tapi apa bisa selalu apa adanya Pak jadi orang, Bos? Menurut saya apa adanya itu kan nggak perlu ditunjukkan. Diam aja kalau memang mungkin dalam posisi-posisi yang memang tidak baik. Dan tidak ada orang yang memang bisa menopang, ya sudah, tidak perlu ngomong, tapi juga tidak perlu menjadi orang lain. Oh, ya tidak, paham. Tidak perlu kita, contoh kita lagi, kondisi kita lagi kurang baik. Gimana kabarnya? Oke, nggak usah. Luar biasa. Aduh. Wah, doktrin Dos. Hebat luar biasa. Kalau saya sih enggak sih ya, saya lebih, apa kabarnya? Ya ini nih banyak challenge. Ya udah gitu aja. Oh, oke. Jadi nggak perlu lagi gimana kabarnya, lagi banyak challenge nih, ya udah, tapi nggak perlu menunjukkan bahwa it's okay, gampang, biasa, nggak perlu lah. Atau bahkan lebih setiap orang menurut saya dengan kita nggak perlu mengasihani diri, tidak perlu juga memaksakan diri untuk menunjukkan sesuatu yang bukan diri kita gitu. Ya, saya rasa ya sudah. Oh lagi baik challenge nih gitu aja. Dia bukan lebay juga. Kenapa lu lagi malu sekarang? Lagi susah nih. Pusing banget pala gua. Tapi kalau sama orang-orang yang bisa terima kita, silakan aja ya. Gimana kabar lu? Waduh ini lagi nggak bagus nih kondisi gua nih. Ya kan? Iya. Saya rasa gitu kali ya. Sebenarnya topeng yang dimaksud itu supaya saya klarifikasi aja. Ya. Takutnya konteks yang ditangkap oleh audiens ini menjadi orang lain. Oh bukan sih. Karena yang satu yang kita ingin lu jangan lihat, lu nggak perlu tahu deh gitu istilahnya. Kadang-kadang ya kalau kondisi hati saya lagi nggak siap ketemu orang ya, saya baik di kamar. Berdoa, tenang. Nggak usah paksain diri. Kalau lagi nggak siap, paksain diri. Kita saja nggak bisa fit ourselves, memberi makan diri kita. How we fit others, kita bisa memberikan makan buat orang lain. So, ya nggak usah kepo juga. Kalau lagi memang nggak siap, saya tenang, ambil waktu tenang saja. Berapa lama Pak biasanya? Biasanya saya butuh waktu, ambil waktu berdoa, tenang, berdiam diri. 1 hari kah? 2 hari? Enggak, paling beberapa jam. Nah itu dia, takutnya kan ada teman-teman, boleh gitu ya? Berarti saya lagi kasih ketemu orang nih, a day, 2 days, nonton Netflix di rumah. Kalau kita nonton malah tambah runyam, tambah kosong. Kacau, iya betul. Nonton sosmed tambah kosong. Saya ambil waktu untuk berdiam, untuk merenung lah ya, merenung, ya, berdoa, tenang, mengisi lah kan. Dan biasanya dapat pencerahan. Nah, yang dibutuhkan pencerahan itu. Ya itu dia, karena orang-orang yang hopeless ini kan lihat dunia udah gelap banget nih, udah nggak ada cahaya nih. Butuh ting, waktu dapet tingnya nih, ting langsung segar dari dalam. Karena begitu cahaya sekecil apapun itu bisa menerangi ruangan kan. Bener kok. Kadang gue puitis juga. Nggak, karena pasti kan punya pengalaman-pengalaman. Oh iya, itu lagi kacau mah, nggak bisa lihat cahaya sama sekali. Kayak gelap banget. Ngelangkah aja takut. Iya. Napas aja takut. Iya, jadi nggak usah maksa pakai topeng gitu. Ada cara lain kok selain kita topeng konteks di sini menjadi orang lain ya. Iya, itu kan. Bukan kalau pakai topeng ada yang diumpetin atau apa. Tapi saya bosnya gini sebenarnya. Topeng itu bukan menjadi orang lain, tapi adalah ada sesuatu yang kita tidak tunjukkan. Ya, itu tidak tunjukkan mungkin, Mbak. Ya konteksnya ke sana. Itu mau diklarifikasi. Betul. Tidak tampak. Tapi ingat bahwa ingat aja harus dibuka juga.
pada waktu, pada waktunya, pada dengan orang yang tepat. tepat. Harus dibuka juga, Betul. jangan selalu, karena takutnya adalah begitu dia memakai Pokoknya harus selalu perform, harus selalu oke, gila itu kan lama-lama. topeng tuh, itu gila kan ya, iya. lama-lama stres. Nah itu dia, kan harus selalu begitu mukanya. Wah, itu kan tidak bisa. jadi capek kan. Dan akhirnya juga kalau kita begitu, kita nggak bisa relate sama orang, karena orang nggak merasa kita tuh real. Nah itu dia. Orang merasa kita fake. Kita nggak bisa dekat sama siapapun. Nah itu. Kalau kita mau dekat sama orang ya be human. Hanya human yang bisa dekat sama human kan. Itu dia. Itu maksud saya. Jadi bukan arti kata adalah menjadi orang lain, bukan ya. Betul. Tapi ada sesuatu yang ya nggak perlu tampilkan. Nggak perlu ditunjukin. Nggak tunjukin, itu aja. Karena orang-orang yang kita tunjukin juga belum peduli. Dan belum siap tentu juga. juga. Nah, itu dia. So, ya, tapi ingat juga bahwa harus copotin juga. Iya. Supaya kita masih lihat, oh, this is me. Gitu. Iya. Iya atau iya? Ya, both lah. Ya. Menarik ya hari ini ya. Oke, jadi teman-teman udah mulai tahu juga bahwa gimana cara mencari orang-orang yang bisa layak kita terbuka apa adanya, dan bagaimana cara kita terbuka. Dan ingat bahwa ya kita tidak perlu menunjukkan segala-satunya. Bahwa ini gue nggak perlu juga, cari orang yang pas. Betul. Itu aja ya. Dan karena pada saat kita dapat orang yang pas, itu adalah privilege buat diri kita. Betul. We have someone yang kita percaya. Betul. Dan kita bisa membuat yang gelap tadi, ya setidaknya ada, walaupun sekecil apapun cahaya itu bisa menerangi ruangan. Yes. Awesome. Menerangi pikiran kita. Ting. Oke, itu dia. So, udah dapat pencerahan juga hari ini. Terang di otaknya, dan kita bisa kerja bareng lagi. Mas, ya. Mantap. Thank you, Bos. Oke.